Abi itu menekankan sama anak-anaknya buat bahwa Al-Quran itu harga harga mati gitu. Karena itu adalah pedoman gitu. Sehingga itu yang menjadi yang paling utama dan yang pertama dan paling utama bagi kaum muslimin gitu. Apalagi generasi-generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dan ya membentangkan risalah Islam hingga kemanapun itu gitu memberi manfaat rahmatan lil alamin seperti itu. Sehingga tadi kayak seperti kegiatan saya itu waktu SD juga sudah dimasukkan ke dalam halaqah Quran setiap sore. Kemudian eh, di rumah juga belajar Quran, ngaji dan juga apa namanya nyetorkan kepada Abi sama Umi gitu. Memang tadi terkait sama paksaan, memang dari dulu tidak pernah ada paksaan sekalipun Om Hasan. Jadi memang dari dulu Abi selalu mengarahkan tapi tidak memaksa harus menjadi ini itu atau mungkin misalkan biasanya kan kalau abinya ustadz nanti anaknya juga biasanya jadi ustadz gitu. Nah, eh, Abi selalu eh, mengarahkan gitu seperti ketika akhirnya masuk SMP ditawarin mau masuk mana dan lain sebagainya gitu. Dan karena memang saya juga termotivasi dan juga menjadi eh, istilahnya arahan Nabi dari awal terkait dengan Al-Quran, sehingga saya juga memutuskan untuk melanjutkan studi yang itu ada tahfidzul Qurannya seperti ketika masuk SMP, saya masuk ke SMP IT Ibnu Abbas Klaten yang di mana itu juga pondok tahfidz. Alhamdulillah dari situ sudah mulai menghafal, melanjutkan hafalan ketika SD, kemudian melanjutkan SMA di Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima, yang itu juga salah satu ya kalau saya boleh sebut Ma'had Quran terbaik untuk di Indonesia karena tidak hanya pendidikan Al-Quran, tapi juga pendidikan lainnya seperti ilmu umum dan lain sebagainya itu juga tidak kalah gitu. Tapi memang yang menjadi kurikulum utamanya ada Al-Quran. Karena ketika Sayyid masuk, nah itu ada target-targetnya Om. Jadi ketika kalau misalkan hafalan Qurannya itu 1 tahun tuh harus hafal setor 10 juz. Ketika kurang misalkan 9 juz, ya 10 juz kurang 1 halaman, nah ketika itu nggak bisa tercapai itu nggak naik kelas gitu. Jadi sehingga apa untuk Al-Quran itu memang harga mati gitu. Tapi alhamdulillah saat itu dari teman-teman juga dan juga dari Kiai Said dulu namanya Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz memang sering istilahnya memberi wejangan atau ya itu menjadi doktrin kita gitu bahwa memang kita harus mengikuti jalan Al-Quran bagaimanapun atau mau jadi apa kalian nanti besar, nah itu nanti itu harus mengikuti jalur Quran gitu. eh Walaupun memang bergeraknya nggak harus di bidang agama, misalkan ketika harus memutuskan menjadi dokter ataupun arsitek ataupun mungkin bidang ilmu lainnya, nah itu harus menjadi seorang dokter yang hafal Quran, harus menjadi arsitek yang hafal Quran, menjadi tentara yang hafal Quran, menjadi polisi yang hafal Quran, yang nantinya dari situ diharapkannya membawa warna bagi masyarakat gitu sehingga orang-orang hafid penghafal Al-Quran itu tidak hanya berkecimpung atau mm, ya berada di ranah mungkin ustadz atau pengajar saja gitu sih. Yang diharapkan Ustadz Siap adalah para penghafal Al-Quran itu bisa menyebar ke seluruh penjuru gitu, memberi warna, memberi manfaat dan itu yang saya pegang sampai saat ini. Hingga akhirnya ketika lulus SMA waktu itu memang belum belum jelas arahnya kemana sebetulnya Om. Akhirnya ya sharing kepada Abi. Nah, Abi ngarahkan untuk sekolah arsitek karena memang dari dulu saya hobinya gambar gitu. Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan untuk masuk arsitek walaupun sebelum itu saya juga memutuskan untuk mengajar di Halaqah Quran dulu Om di Rumah Tafid. Jadi ketika lulus SMA
itu nggak langsung kuliah di jurusan arsitek. Jadi saya ngabdi di Masjid Namira Lamongan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah ke sana. Itu masjidnya Masya Allah besar dan salah satu wisata rohaninya di Jawa Timur mungkin gitu. Alhamdulillah berkesempatan jadi imam dan ngajar halaqah Quran. Nah, selama setahun, nah setelah itu akhirnya Abi ngarahkan eh, untuk melanjutkan kuliah gitu. Nah, salah satu motivasinya juga memang ya saya juga ingin bisa bikin rumah buat orang tua dan lain sebagainya itu menjadi alasan saya motivasi saya akhirnya masuk arsitek gitu. Setelah SMA akhirnya saya melanjutkan studinya di Universitas Islam Indonesia di Jogja, jurusan arsitek. Nah, mungkin ketika akhirnya masuk arsitek, itu sebetulnya saya agak minder Om karena eh, ya tidak tidak terlalu apa ya dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya yang mungkin udah lebih fokus terhadap ilmu umumnya, kemudian les dan lain sebagainya. Sedangkan saya sempat gap setahun terus ngajar gitu. Itu sempat minder bisa ngejar nggak atau misalnya bisa bersaing atau tidak gitu. Ya alhamdulillah kekhawatiran-kekhawatiran itu akhirnya satu demi satu itu terhapus karena memang tadi sudah ada bekal Al-Quran, sudah terbiasa menghafal Al-Quran, dan memang itu yang menjadi dasar dan yang membawa keberkahan juga akhirnya itu yang mempengaruhi kecerdasan bagi anak-anak lainnya dibanding anak-anak lainnya mungkin gitu. Alhamdulillah di S1 juga bisa dapat beasiswa, kemudian ya semuanya bisa bisa bersaing sampai akhirnya bisa lulus cum laude, dapat IPK yang terbaik, juga mewakili wisudawan untuk sumpah wisuda saat saat acara wisuda seperti itu. Nah, eh, ketika momen itu akhirnya Said eh, keingat lagi nasihat dari Kiai Said dulu, Ustadz Syihab, yaitu beliau berpesan selain tadi apa namanya, selain tadi beliau berpesan supaya masuk ke segala penjuru, beliau juga berpesan agar selalu mengikuti langkah Quran. Maksudnya beliau ketika dimanapun itu berada, yang paling dimuliakan itu Al-Qurannya gitu. Jadi ketika bagaimanapun kesibukannya, tetap yang diutamakan itu bahwa ngaji, kemudian tadarus dan lain sebagainya yang nantinya itu akan menuntun ya memberi memberi jalan kemudahan di semua kegiatannya gitu termasuk perkuliahan gitu. Alhamdulillah saat kuliah juga masih bisa menyempatkan sehari 5 juz, kemudian ya masih bisa sempat ngajar dan mungkin kalau misalkan di pendidikan arsitek itu kan memang lumayan berat sampai lembur, kemudian tugasnya banyak gitu. Ya alhamdulillah ketika bisa menyempatkan waktu untuk akhirnya membaca, berinteraksi dengan Quran, itu malah memberi kemudahan bagi waktu ngerjakan tugas, waktu ngerjain ujian gitu. Nah, eh, nah akhirnya eh, saya ingat lagi itu yang nasihat dari Ustadz Siap. Ternyata memang kemudahan-kemudahan Al-Quran itu benar gitu. Dan saya terasakan sendiri gitu sampai akhirnya sekarang bisa masuk ke setelah lulus langsung masuk ke Alien DC gitu. Nah, memang apa namanya berat di awal gitu karena harus penyesuaian-penyesuaian banyak penyesuaian-penyesuaian gitu. Tapi dengan tadi semangat Quran, keberkahan Quran, alhamdulillah semuanya bisa satu persatu bisa kelewatin gitu. Eh Nih mohon maaf Om agak belibet kan. Agak tidak menyiapkan sama sekali. Juga lebih tadi lebih lebih grogi daripada presentasi desain Oke, Masya begitu Allah. gitu. Ya, alhamdulillah sekarang tadi seperti yang bisa yang udah diinfokan Om Hasan, alhamdulillah sampai sekarang bisa keterima.
di S2 di Qasim University, walaupun sekarang posisi masih bekerja di Alien di sini. Alhamdulillah sudah di kantor Om. Tadi pagi-pagi sudah berangkat gitu. Ya, memang sebenarnya motivasi utama saya juga untuk memilih melanjutkan studi itu bukan yang utama, bukan karena pendidikan apa namanya arsiteknya gitu, karena memang saya juga ingin melaksanakan haji dan umrah gitu. Itu yang poin utama. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Arab, di Saudi, di Qasim University, Fakultas Arsitek dan Desain, jurusan pengendalian lingkungan, itu terkait dengan green building